Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita jumpa lagi dalam channel hukum kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang peristiwa hukum. Nah, dalam istilah-istilah hukum, peristiwa hukum ini secara tidak langsung adalah merupakan kesimpulan daripada subjek hukum, objek hukum, pengertian tentang perbuatan hukum, hubungan hukum yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Peristiwa hukum ini pun berkaitan dengan hak dan kewajiban. Jadi ketika ada peristiwa ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, kata kuncinya itu akan menjadi lebih mudah kita memahami apakah sebuah peristiwa itu mempunyai peristiwa hukum atau tidak. Jadi peristiwa hukum itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Peristiwa hukum ini bisa berkaitan dengan peristiwa hukum pidana, peristiwa hukum perdata maupun peristiwa hukum tentang administrasi negara ataupun tentang ketatanegaraan. Jadi terkait dengan peristiwa hukum itu kita bisa melihat unsur-unsurnya di situ di mana ada subjek hukum. Subjek hukum yang melekat hak dan kewajiban, kemudian adanya hubungan hukum antar para pihak, kemudian adanya perbuatan hukum yang ada di dalamnya, kemudian tentunya itu berkaitan dengan sebuah peristiwa yang tertentu pula. Jadi peristiwa yang tidak mempunyai keterkaitan dengan hak dan kewajiban dengan unsur-unsur tadi, maka bisa disebut dengan sebagai peristiwa biasa. Saya ambil contoh tentang peristiwa hukum perdata. Peristiwa hukum perdata apabila keterkaitan dengan hukum secara privat atau secara pribadi. Karena apa? Ada keterkaitan misalkan perjanjian di mana ada kepentingan si A dengan kepentingan si B, melakukan perjanjian baik itu jual beli dan sebagainya, sehingga ada hak dan kewajiban si A, ada hak dan kewajiban si B, di mana peristiwa perjanjiannya itu adalah merupakan peristiwa hukum perdata. Kemudian ada peristiwa hukum pidana. Peristiwa hukum pidana ini itu pun sama terkait juga dengan hak dan kewajiban, di mana si pelaku telah melanggar kewajiban untuk tidak melanggar hak yang ada pada si korban. Misalkan seseorang itu dibunuh, orang itu punya hak untuk hidup, dilanggar haknya oleh si pelaku, maka disebut juga itu sebagai sebuah peristiwa hukum. Peristiwanya itu dalam sudut ketatanegaraan dan administrasi negara, maka saya ambil contoh seperti yang lalu, yaitu tentang KTP, di mana pembuatan KTP, kemudian akta kelahiran, kartu keluarga, itu adalah merupakan peristiwa hukum administrasi negara. Jadi adanya peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Demikian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat pagi dan tetap semangat beraktivitas.